luar biasa banyak data yang bisa kita dapatkan yang ada di portal. Cuma mungkin catatan dari apa yang tadi disampaikan, saya melihat ini memang konsepnya memang portal, jadi akan dibuang kemana, ke apa ruang-ruang yang mana dan seterusnya. Yang menjadi menarik adalah di beberapa bagian ini memang harus registrasi lebih dulu. Artinya sebelum mendapatkan data harus registrasi dan seterusnya. Dan di beberapa saya melihat informasi tentang siapa yang boleh registrasi atau siapa yang bisa bergabung ini sepertinya mungkin perlu disampaikan bahwa ini hanya untuk siapa, ini hanya untuk siapa. Itu satu. Yang kedua yang konsep yang perpustakaan tadi saya juga sempat mengikuti sambil melihat di website itu kan berarti ada proses untuk registrasi karena di tampilan yang ada di perpustakaan ini kan perpustakaan mitra Perpusnas. Nah ini apakah kemudian single single ID. Kalau saya sudah punya username password di perpustakaan nasional, maka kemudian masuk ke situ juga cukup dengan username password yang saya sudah pernah terdaftar di perpustakaan nasional. Atau kemudian saya juga harus kembali mengisi dengan formulir isian yang sangat banyak dan seterusnya. Memang ini sangat sangat menarik menurut saya tentang bagaimana single sign in. Jadi ketika saya sudah dianggap sebagai pemanfaat data dari Kementerian Desa, maka sebenarnya di beberapa ruang setelah saya masuk portal, masuk kemana dan seterusnya, maka sebenarnya ya cukup dengan sign in yang saya sudah lakukan. Artinya ketika sekali saya meregistrasi dengan Gmail umpamanya, maka kemudian saya punya profil sebagai pemanfaat data dari Kementerian Desa, sehingga ketika masuk di bagian-bagian yang ini publik, maka kemudian saya akan bisa langsung login. Ini mungkin bagian yang menarik ini Gus, menjadi tantangan karena setidaknya data digitalnya jadi lebih jelas. Ada yang sering berkunjung ke Kementerian Desa melalui portal itu namanya si Fulan. Si Fulan ini hampir seminggu sekali mesti berkunjung dan dia paling sering mengunjungi di bagian mana, sehingga rekam datanya menjadi jelas. Dan kemudian dari tim IT pun kemudian akan menjadi lebih gampang mengetahui yang paling banyak dicari apa, yang paling banyak dikunjungi apa. Ini mungkin pekerjaan panjang, tetapi saya yakin semoga konsistensi ide terus dijaga oleh teman-teman kementerian, karena banyak sekali yang kemudian kadang terpikir ganti pimpinan, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti aturan. Nah, semoga ini tidak terjadi di Kementerian Desa, karena saya melihat fondasi-fondasi atau bagian-bagian yang terkait dengan data ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi konsistensi untuk menjaga itu jangan sampai kemudian ketika kita lihat data seperti beberapa yang tadi ditampilkan, saya melihat datanya meloncat. Artinya 3 tahun lalu ada, tapi 2 tahun lalu, 1 tahun lalu nggak ada data. Nah, ini yang menjadi tantangan, karena mengolah atau menghimpun dan menyajikan data yang menjadi penting salah satunya adalah konsistensi untuk melakukan updating. Kalau masalah tempatnya sudah disediakan dan seterusnya, iya, tapi kalau isinya hanya pada saat bikin tempat, selesai itu nggak pernah
update lagi, ya sayang juga. Kira-kira itu Gus yang bisa saya tambahkan, dan menarik mengambil data informasi dari Kementerian Desa, ternyata sangat banyak sekali data-data yang kita bisa manfaatkan dari portal Kementerian Desa, dan mungkin ini menjadi bagian informasi ke publik bahwa kalau mau tahu desa, ya berkunjunglah ke portal Kemen Desa. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan pada kesempatan kali ini. Jangan pernah mencari tahu dan merasa tahu tentang desa kalau belum pernah berkunjung ke portalnya Kementerian Desa.